Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih yang teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kedua saya. Untuk saat ini, untuk webinar kedua ini, saya mengambil tema transformasi digital, menavigasi peluang dan tantangan di era modern. Eh, saya senang melihat antusias teman-teman untuk belajar dan berdiskusi tentang bagaimana kita dapat beradaptasi di era teknologi yang terus berkembang. Seperti itu. Hari ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang lumayan menarik nih teman-teman. Mulai dari peluang di dunia digital hingga tantangan yang harus kita hadapi. Seperti keamanan data, perubahan di dunia kerja. Semoga dalam materi kali ini teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi ketika kita terjun di dunia kerja nanti seperti itu. Kita mulai ke materi ya. Transformasi digital menavigasi peluang dan tantangan di era modern. Masa depan adalah milik mereka yang siap beradaptasi dengan perubahan. Jadi ketika kita siap dengan perubahan, kita akan maju bersama-sama dengan perubahan teknologi yang semakin berkembang. Sebelumnya, bentar. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Regi Ridwan Gunawan dari semester 3 Universitas Islam Nusantara dari aktivitas Cyber Security peserta SIB Angkatan 7. Salam kenal ya teman-teman. Lanjut, pendahuluan. Transformasi digital melibatkan dalam aspek bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kehadiran teknologi seperti internet, smartphone, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Di era digital ini, kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru menjadi kunci kesuksesan baik bagi individu maupun perusahaan untuk menghadapi perkembangan di masa depan. John Chamber pernah mengatakan, at least 14% of all business will die in the next 10 years if they don't figure out how to change their entry company to accommodate new technology. Jadi, setidaknya ada 40% dari seluruh bisnis akan mati dalam 10 tahun ke depan gitu. Jika para bisnis ini atau yang mempunyai bisnis ini tidak menerapkan cara untuk mengubah seluruh perusahaan mereka dengan teknologi agar dapat mengakomodasi teknologi terbaru gitu. Nah, di sini ada survei laporan Future of Job dari 2023 World Economic Forum atau WEF memproyeksikan hilangnya 83 juta pekerjaan dalam 5 tahun akibat teknologi seperti AI dan ChatGPT. Meski demikian, 69 juta pekerjaan baru akan tercipta, menghasilkan penurunan bersih 14 juta pekerjaan atau 2% dari total pekerjaan global. Sektor yang paling berdampak adalah rantai pasok, transportasi, media, hiburan, dan olahraga. Namun peluang baru muncul di bidang seperti analisis data, AI, dan keamanan cyber, menyoroti pentingnya keterampilan digital. Seperti itu. Apa sih itu transformasi digital? Bentar. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas,
dan pengalaman pengguna dengan mengubah cara kerja tradisional menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Dalam dunia bisnis, transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan Internet of Things untuk mengoptimalkan operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih personal, kepada pelanggan. Bagi masyarakat umum, transformasi digital memudahkan akses informasi, komunikasi, dan layanan, mulai dari perbankan online hingga pendidikan jarak jauh. Secara keseluruhan, transformasi digital tidak hanya tentang adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan budaya, pola pikir, dan strategi agar individu maupun organisasi dapat bersaing di era modern. Nah, mungkin teman-teman juga pernah, bukan pernah sih, mengalami gitu transformasi digital pada saat kita terkena pandemi gitu. Mau tidak mau kita harus terjun ke dalam teknologi gitu ya. Asalnya sekolah kita tetap muka, tapi ketika ada pandemi kita harus belajar hal baru mengenai teknologi, dan akhirnya kita menggunakan seperti Zoom, Zoom Meeting ataupun software conference lainnya. Peluang di era transformasi digital. Teknologi memungkinkan aksesibilitas dan konektivitas global tanpa batas geografis, memperluas kesempatan kerja dan kolaborasi lintas negara. Selain itu, lahirnya produk-produk digital inovatif seperti vintage dan VR atau virtual reality mendorong perkembangan bisnis baru. Dunia digital juga menciptakan karir seperti data analis dan cyber security specialist. Sementara kursus daring memudahkan siapa saja untuk meningkatkan keterampilan profesional. Tantangan di era transformasi digital. Tantangan utama meliputi resiko keamanan data dan privasi yang muncul dari meningkatnya digitalisasi. Ketimpangan digital juga menjadi isu, terutama di wilayah yang minim akses teknologi. Selain itu, banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh otomatisasi, sehingga masyarakat perlu meningkatkan keterampilan baru. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menimbulkan masalah saat terjadinya gangguan teknis. Nah, inilah menjadi tantangan gitu bagi kita di era digital seperti ini. Gitu. Mungkin di sekitaran kita, mungkin teman-teman juga mungkin mengalami ketika kita misalkan tidak ada internet, misalkan wifi mati atau kuota habis, dan biasanya kita merasa agak gimana ya, agak stres lah gitu ya, karena kita tidak bisa mengakses misalkan media sosial ataupun jejaring lainnya gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu pun penting karena misalkan kita belajar dari sana gitu kan, apalagi misalkan kita ada kelas gitu, ada Zoom meeting, nah kita butuh sekali dengan akses internet gitu. Tapi tidak semua di wilayah kita di Indonesia khususnya internet itu berkembang gitu. Masih ada beberapa daerah yang sulit lah untuk akses internet seperti itu. Peran pendidik dalam transformasi digital. Pendidikan adalah fondasi untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi perubahan era digital. Kurikulum sekolah harus mencakup pengajaran keterampilan teknologi seperti pengkodean, analisis data, dan keamanan cyber. Contohnya, pelajaran informatika. Di sekolah bisa membantu siswa belajar dasar-dasar pemrograman. Selain itu, pelatihan profesional diperlukan bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan digital. Misalnya, perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan internal tentang penggunaan perangkat lunak baru. Literasi digital juga harus diajarkan sejak dini, seperti mengenalkan anak-anak pada cara menggunakan internet secara aman
dan produktif. Nah, banyak sekali di sekitar kita mungkin ya teman-teman ketika biasanya anak-anak gitu ya ketika menangis oleh orang tuanya tuh dikasih HP. Nah itu bisa dibilang bagus dan bisa dibilang tidak bagus juga karena bagusnya kita bisa mengenalkan teknologi supaya anak-anak bisa berkembang dengan teknologi gitu ya, tidak gaptek gitu. Tapi negatifnya kadang orang tua tuh meninggalkan anak tersebut dengan HP-nya saja, tidak dimonitor gitu. Takutnya ada hal-hal yang negatif yang nantinya akan mengganggu tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, itu jadi ketika kita melihat di lingkungan kita seperti itu, harap untuk diperhatikan seperti itu. Etika dan tanggung jawab dalam dunia digital. Transformasi digital menghadirkan tantangan etika seperti pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Individu dan organisasi harus memahami tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce harus menjaga keamanan data pelanggan agar tidak bocor. Regulasi seperti GDPR menjadi penting untuk melindungi privasi pengguna. Etika digital juga mencakup penggunaan teknologi secara bijak, seperti tidak menyebarkan hoax atau konten negatif. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi online, seperti menghindari berbagai informasi sensitif di media sosial sangat diperlukan. Teknologi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Misalnya, algoritma rekomendasi Netflix membantu memilihkan film berdasarkan preferensi pengguna. AI juga hadir dalam bentuk asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant yang membantu mengatur jadwal. Meski memberikan kemudahan, AI juga memunculkan kekhawatiran seperti pengawasan berlebihan atau hilangnya pekerjaan manual. Contohnya, pekerjaan seperti resepsionis mulai tergantikan oleh chatbot AI. Oleh karena itu, regulasi dan transparansi dalam pengembangan AI perlu diperhatikan, termasuk memastikan AI digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga di sini menggunakan salah satu aplikasi e-commerce si toko oren gitu ya. Nah, ketika misalkan kita ingin menanyakan produk tapi si customer service-nya itu sedang offline gitu, sedang tidak ada di tempat gitu. Dan biasanya ketika kita menanyakan akan ada chatbot AI yang akan mengirimkan atau membalas pesan gitu ya, membalas pesan tentang produk yang kita tanyakan. Biasanya informasi mengenai kereadian atau ketersediaannya barang yang akan kita beli seperti itu. Dan masih banyak lagi chatbot atau chatbot AI yang biasanya digunakan dalam website-website e-commerce seperti itu. Ketimpangan digital dan akses teknologi. Ketimpangan digital adalah masalah besar, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Contohnya, siswa di pedesaan yang tidak memiliki akses internet akan kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, biaya perangkat teknologi seperti laptop atau smartphone bisa menjadi penghalang bagi sebagian orang. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan pemerintah dapat membangun infrastruktur internet di daerah terpencil dan menyediakan program subsidi untuk perangkat teknologi. Organisasi non-profit juga bisa berperan, seperti memberikan pelatihan gratis untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat yang kurang terpapar dengan teknologi. Nah, di Indonesia gitu dia di Indonesia kita tahu Indonesia itu luas ya teman-teman. Jadi akses teknologi ini tidak merata gitu. Beda halnya dengan misalkan Singapura ataupun Korea Selatan gitu ya. Itu merupakan negara kecil, bisa dibilang negara kecil dan
pemerintah itu bisa mengelola gitu ya, mengelola untuk untuk digital ini menjadi lebih merata gitu. Jadi setiap daerah itu memiliki akses internet. Beda hal dengan Indonesia tadi. Indonesia itu luas gitu. Jadi untuk pemerataan teknologi itu cukup lumayan menjadi tantangan gitu bagi pemerintah khususnya gitu. Seperti itu. Dan di daerah saya dulu saya mendapatkan akses internet itu kalau nggak salah 2019 gitu. Saya di orang Pangalengan itu di Bandung itu akses internet itu kalau nggak salah 2019 gitu baru ada akses internet. Sebelumnya saya bisa mengakses internet itu jam 12 malam ke atas, itu pun hanya di jendela gitu. Kalau kalau bahasa Sundanya digedor dikit hilang gitu ya, digedor gitu, digedor dikit sebenarnya hilang gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai mumpuni lah untuk sinyal di daerah saya. Pengaruh transformasi digital pada budaya dan masyarakat. Transformasi digital telah mengubah cara kita bersosialisasi. Media sosial seperti Instagram atau Twitter memungkinkan kita tetap hal ini juga memunculkan tantangan seperti cyberbullying atau kecanduan teknologi. Misalnya, remaja yang terlalu sering bermain media sosial dapat mengalami tekanan mental akibat perbandingan diri dengan orang lain. Untuk itu, penting bagi individu dan keluarga untuk menetapkan batasan penggunaan teknologi seperti waktu layar yang seimbang. Selain itu, kampanye kampanye literasi digital yang mengajarkan penggunaan media sosial secara sehat dapat membantu mengurangi dampak negatif. Inovasi berkelanjutan dan lingkungan. Teknologi modern memberikan dampak lingkungan. Misalnya, dari limbah elektronik yang sulit didaur ulang, data center juga membutuhkan energi besar yang dapat meningkatkan jejak karbon. Namun, teknologi dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan lingkungan. Misalnya, penggunaan IoT untuk memonitor penggunaan listrik di rumah bisa membantu mengurangi konsumsi energi listrik. Perusahaan teknologi seperti Tesla mengembangkan produk ramah lingkungan seperti mobil listrik untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, pemerintah dan organisasi perlu mendorong daur ulang perangkat elektronik dan mendukung inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan. Nah, zaman sekarang dengan meningkatnya teknologi banyak sekali terobosan-terobosan baru di dunia, misalkan permobilan lah gitu. Sekarang banyak gitu ya mobil-mobil dengan tenaga listrik, motor bahkan. Nah, mungkin di Gojek ya sekarang sudah menggunakan motor listrik gitu. Dan sekarang juga di IKN, mungkin teman-teman juga pernah mendengar di Ibu Kota Negara Baru gitu, di sana yang boleh masuk ke dalam IKN itu hanya eh, kendaraan dengan bahan bakar listrik gitu. Kalau selain listrik itu tidak diperbolehkan seperti itu. Go green. Nah, pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Kasir. Otomatisasi check out melalui kasir otomatis atau teknologi seperti Amazon Go yang tidak memerlukan interaksi manusia. Nah, mungkin di Indonesia tidak terlalu uh, familiar gitu ya dengan ini, tapi saya pernah riset juga mengenai Amazon Go ini. Jadi ketika kita berbelanja di Amazon Go itu kita tidak perlu lagi berinteraksi dengan kasir. Contohnya misalkan kita ingin membeli barang, kita hanya mengambil barang dan langsung keluar dari tokonya. Karena payment atau pembayarannya itu otomatis. Jadi ada chip yang ditempelkan pada kemasan produk gitu. Jadi ketika kita ambil, kita keluar akan ada sensor pendeteksi. Nah, itu otomatis akan membayar gitu dari rekening si pembeli seperti itu. Di Indonesia sendiri mungkin baru kayak kasir
otomatis aja gitu. Jadi masih tetap gitu pakai alat gitu, pakai manusia gitu, tapi tidak seotomatis pada seperti Amazon Go gitu. Operator mesin pabrik. Robot industri menggantikan pekerjaan manual yang berulang. Dosen di kampus kecerdasan buatan, mata kuliah kecerdasan buatan pernah mengatakan pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi beberapa tahun ke depan adalah pekerjaan yang berulang gitu. Jadi sesuatu pekerjaan yang berulang akan tergantikan. Nah, di sini kasir tadi digantikan. Nah, sekarang operator mesin pabrik gitu. Bahkan di Indonesia sendiri beberapa tahun belakang gitu, seperti misalkan pabrik mobil gitu ya, itu sudah menggunakan robot gitu ketika di pengelasan, terus pengecetan hingga perakitan gitu. Sekarang sudah banyak menggunakan robot-robot gitu. Jadi manusianya itu manusia yang bekerja itu cuma satu, yaitu untuk memonitoring gitu apakah terjadi kesalahan atau gimana, hanya satu orang. Terus pekerjaan administrasi rutin, asisten AI dan perangkat lunak otomatisasi menggantikan tugas seperti pengarsipan atau entry data. Jadi di perusahaan-perusahaan sudah banyak menggunakan AI dan perangkat lunak gitu, untuk mengarsipkan data-data. Sopir kendaraan komersial, mobil otonom mulai digunakan untuk pengangkutan barang atau transportasi umum. Di saya pernah lihat gitu di Cina, pernah lihat vlog dari siapa gitu. Nah, di Cina itu udah mulai menggunakan taksi tanpa pengemudi atau mobil otonom. Tapi tetap ada satu orang di sebelah kursi pengemudi untuk memonitoring. Takutnya eh, takutnya gitu algoritma si AI ini error gitu, takutnya terjadi kecelakaan. Jadi masih tetap butuh manusia di dalam mobil otonom ini gitu. Untuk sekarang, tapi untuk di masa depan mungkin kita tidak perlu lagi gitu. Bahkan di IKN juga mungkin beberapa teman-teman melihat gitu ya di berita bahwa akan menggunakan kayak bus tanpa pengemudi yang hanya akan dikontrol di pusat kontrol saja gitu. Jadi tidak ada supir atau yang monitor di bus tersebut seperti itu. Telemarketing. Chatbot berbasis AI kini banyak digunakan untuk melayani pelanggan. Nah, tadi seperti saya singgung sebelumnya, pada toko oren gitu ya, sudah menggunakan chatbot berbasis AI. Gitu. Pekerjaan pos manual, penggunaan email dan pengiriman otomatis menggantikan kebutuhan pekerja pos. Untuk pos ini mungkin dari beberapa tahun ya, udah gak ada gitu ya yang mengirimkan pos, mengirimkan surat gitu ya. Sebentar, baterai saya habis. Udah mulai tidak menggunakan surat menyurat, jadi tukang pos itu kurang gitu. Tapi pos juga sekarang digunakan untuk mengirimkan barang gitu ya. Kayak JNE atau Pos Indonesia seperti itulah. Lanjut, pekerjaan yang akan bertahan di era digital. Tenaga kesehatan, dokter, perawat, psikolog. Kebutuhan interaksi manusia dan analisis klinis tetap relevan meskipun didukung dengan teknologi medis. Yang pekerja-pekerja seperti dokter, perawat, psikolog itu tidak, untuk saat ini tidak akan tergantikan gitu ya. Tetapi mungkin akan didukung oleh teknologi. Nah, mungkin untuk saya pernah baca, mungkin teman-teman juga, kayak misalkan si pasiennya di rumah sakit tetapi dokternya itu di rumah atau di luar kota misalkan, tetapi si pasien membutuhkan tindakan segera gitu ya. Nah, sudah ada teknologi yang bisa operasi dari jarak jauh dengan teknologi gitu ya tentunya. Dengan jaringan internet, si dokter ini bisa mengoperasi jarak jauh seperti itu. Dan mungkin kedepannya mungkin akan lebih canggih gitu ya untuk
teknologi medis seperti ini. Pekerjaan kreatif, penulis, seniman, desain grafis, teknologi dapat mendukung, tapi tidak menggantikan kreativitas manusia sepenuhnya. Seperti itu. Banyak sekali percobaan-percobaan di luar sana ketika misalkan si pelukis dan robot itu melukis, sama-sama melukis dengan mungkin tema yang sama, tapi mungkin hasilnya itu sama juga, tetapi ketika orang biasa gitu ya, orang yang tidak tahu mengenai seni gitu ya, melihat lukisan itu sama aja. Bagi orang yang expert di bidang seni gitu, akan ada rasa gitu, akan ada perbedaan. Dan biasanya yang perbedaan itu rasa gitu, nggak ada feel di lukisan ini dan sebagainya seperti itu. Ahli hukum, pengacara dan konsultan hukum. Kompleksitas hukum membutuhkan pemahaman mendalam yang belum bisa digantikan AI sepenuhnya. Jadi nih pengacara dan konsultan hukum ini belum bisa digantikan, mungkin bisa dengan misalkan perangkat lunak seperti misalkan menganalisis hukuman, misalkan hukuman si apa namanya si napi atau bagaimana gitu. Tapi untuk memutuskan suatu hukuman misalnya itu harus dibarengi dengan manusia juga gitu, tidak bisa atau belum bisa digantikan oleh AI sepenuhnya. Pekerja sosial, empati dan keterlibatan manusia dalam aspek yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Pekerja sosial ini akan bertahan gitu ya teman-teman di era digital ini, karena ya pekerjaan sosial ini membutuhkan empati, membutuhkan rasa gitu ya, jadi tidak bisa digantikan dengan teknologi. Pekerjaan di bidang keamanan publik, polisi, pemadam kebakaran, dan militer tetap membutuhkan manusia meskipun dibantu dengan teknologi. Nah, pekerjaan keamanan publik ini mungkin teman-teman kayak pernah nonton ya film gitu kayak polisi, robot polisi kayak gitu-gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya ada, tapi tetap butuh manusia sebagai controllernya gitu. Tidak bisa dilepas aja gitu dengan si robotnya gitu. Terus programmer dan pengembangan teknologi. Kemajuan teknologi memerlukan tenaga ahli untuk menciptakan, memelihara dan mengembangkan solusi teknologi baru. Pekerjaan ini justru semakin dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan inovasi. Nah, untuk mahasiswa teknik nih, beruntung untuk kedepannya kayak programmer atau di bidang teknologi ini malah makin dibutuhkan gitu ya di kedepannya untuk mengembangkan dan menambahkan solusi baru di bidang teknologi. Pekerjaan yang akan bersinggungan dengan teknologi, petani dan peternak menggunakan teknologi IoT untuk pemantauan hasil panen, cuaca dan kesehatan ternak. Jadi petani, peternak bisa menggunakan teknologi gitu. Misalkan si petani menyebarkan pupuk, sekarang udah menggunakan drone gitu ya, supaya tidak lagi menebar pupuk dengan tradisional, dengan manual gitu ya. Insinyur konstruksi dan arsitek, pemanfaatan perangkat lunak desain CAD dan simulasi digital untuk proyek konstruksi. Nah, sekarang udah banyak ya, kayak kemarin-kemarin waktu desain IKN tuh pernah selebaran di media sosial desain IKN Istana Negara gitu ya. Nah, itu menggunakan perangkat lunak desain gitu ya untuk mensimulasikan gitu yang nantinya akan direalisasikan pada pembangunan nantinya seperti itu. Pekerjaan restoran, robot pelayan atau koki pintar mulai diintegrasikan, tetapi tetap membutuhkan interaksi manusia seperti itu. Jadi selain kasir gitu ya, pelayan juga sekarang sudah banyak digantikan. Nah, di Bandung sendiri ada beberapa restoran atau ada beberapa kafe yang si pelayannya itu udah robot gitu ya. Kita hanya memesan dan bahkan memesan pun
dihampiri oleh robot itu, kita pesan dan nanti pesanan kita akan diantarkan oleh robot itu sendiri gitu. Sangat mudah dan sangat menguntungkan bagi si pemilik restoran gitu. Jadi tidak menggaji lagi si pelayan-pelayan gitu ya. Dan karena digantikan dengan robot gitu. Terus pekerjaan di bidang transportasi, pengemudi yang mengoperasikan kendaraan semi otonom seperti truk dan fitur autopilot gitu. Nah, tadi seperti disinggung juga kayak di Cina gitu ya. Walaupun tidak ada pengemudi, tetapi masih ada orang untuk memonitor gitu ya, memonitor supaya nantinya takutnya ada error di sistem gitu dan mengakibatkan kecelakaan itu yang tidak mau terjadi seperti itu. Pekerjaan media dan jurnalis, penggunaan AI untuk analisis data berita, tetapi tetap membutuhkan jurnalis untuk analisis yang mendalam gitu. Nah, bagi pekerja media dan jurnalis, AI sangat membantu untuk menganalisis data-data berita seperti itu. Ahli keuangan, software keuangan membantu analisis data, tetapi keputusan akhir tetap membutuhkan manusia. Nah, tetap itu akan, walaupun dengan teknologi, manusia tetap dipakai di sini. Kesimpulan, peluang dan tantangan membangun masa depan digital. Transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam bentuk dunia modern, membawa berbagai peluang seperti efisiensi, inovasi, dan konektivitas tanpa batas. Teknologi membuka jalan bagi karir baru, memudahkan pembelajaran, dan menciptakan solusi kreatif dalam berbagai bidang. Namun, era ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan seperti resiko keamanan data, ketimpangan akses teknologi, dan perubahan besar dalam struktur pekerjaan. Agar dapat beradaptasi, setiap individu dan organisasi harus terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan menerapkan strategi keberlanjutan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang inklusif, aman, dan beretika. Dengan langkah ini, transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Beres deh. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom pesan, di kolom public chat. Saya akan kasih waktu ya.